pagi Pak. Selamat pagi. Maaf Pak, mengganggu waktunya Bapak sebentar. Saya di sini Pak mau menanyakan beberapa hal mengenai bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ketika Bapak menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini. Dan kalau Bapak tidak keberatan untuk menjawabnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang selama ini ya, kalau yang rujukan moral itu artinya permasalahan itu sifatnya ada benar dan salah, jadi artinya langsung oh ini sudah salah, jadi harus kita putuskan untuk mengatasi permasalahan itu. Tapi kalau yang dilema etika ya, itu benar sama benar, jadi kita harus menimbang-nimbang dari permasalahan yang kita petangkan, sehingga mungkin dilihat dulu permasalahan itu siapa saja yang terlibat, kemudian permasalahannya seperti apa, jadi harus kita putuskan. Dan tentunya juga kalau yang sifatnya dilema etika ini untuk mengambil keputusan itu tergantung besar kecilnya permasalahan. Kalau memang hal itu nanti menunjukkan dampak yang besar, sehingga kalau keputusan itu tidak langsung dari saya, tentunya saya meminta pertimbangan pada yang pertama, kalau sifatnya masih bisa diatasi, yaitu dengan mungkin manajemen sekolah. Tapi kalau yang sifatnya nanti besar ya, sifatnya umum, nanti juga saya meminta pertimbangan dari Dewan Guru itu, dan bahkan juga nanti bisa melibatkan pada komite sekolah. Sebelum memutuskan tentu perlu ada pertimbangan yang melibatkan dan berkompeten bisa mengurusi masalah itu Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti tadi juga saya sampaikan bahwa untuk memutuskan itu, kalau yang dilema etika ini tentunya hal ini juga melihat dari permasalahannya. Jadi karena di sini punya tempat benar, tentunya agak rumit ya. Salah satu sisi nanti kalau misalnya saya putuskan A juga benar, yang B juga benar, sehingga nanti kira-kira saya lihat mesti dampaknya dari sisi mana yang paling artinya tidak berisiko. Dan contohnya saja, misalkan anak yang sudah belas, kemudian anak itu melanggar aturan atau tata krama yang di sekolah. Satu sisi anak itu kita ada istilahnya kan pasif 12 tahun, kemudian dari sisi anak itu karena pelanggaran yang berat sehingga harus kita sanksi. Jika kadang-kadang ini merupakan hal yang sifatnya dari dilema juga ya. Mau kita misalkan berhentikan, ternyata nanti dampaknya juga bahwa anak itu berkewajiban untuk memberikan 12 tahun. Tidak kita berhentikan bertentangan dengan tata krama yang berlaku di sekolah. Nah, biasanya ya, saya harus ya melibatkan beberapa orang untuk meminta pertimbangan, baik itu dari Dewan Guru, manajemen sekolah ya, dan tentunya juga kalau memang terlalu berat bisa memang ketika menghadapi itu sangat bingung ya Pak untuk memutuskannya. Ya, nah Pak, di masalah-masalah yang seperti itu, apalagi dilema etika yang
Bapak hadapi untuk mengambil sebuah keputusan, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, selama yang sudah Bapak lakukan? Langkah-langkah itu yang jelas, yang pertama yaitu melihat yang terlibat di dalam permasalahan itu siapa saja. Jadi mengidentifikasi yang terlibat. Kemudian yang kedua, besar kecilnya permasalahan itu. Jadi apabila misalnya itu cukup berat, yang tentunya meminta pertimbangan. Yang ketiga yaitu kalau permasalahan itu berat, maka harus meminta pendapat seperti dari tim manajemen, kemudian dewan guru maupun komite sampai komite ya. Kemudian yang keempat, dari masukan-masukan itu baru saya memutuskan permasalahan itu. Jadi minta itu sebenarnya seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sifatnya efektif apabila tentunya permasalahan itu bisa segera diselesaikan. Jadi tidak buka menunda-nunda, karena kasus itu harus memakai nama juga akan menjadi beban bagi semua. Dan kalau yang berikutnya seperti efektif apabila melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, dan akhirnya kalau misalkan ada dampak yang ditimbulkan dari permasalahan itu, maka semua tadi adalah merupakan tanggung jawab bersama-sama. Jadi ya yang kepala sekolah, tetapi seluruh warga sekolah ini juga, artinya kalau ada dampaknya ikut membantu. Jangan sampai nanti warga sekolah, kalau kasusnya nggak besar ya, warga sekolah nggak tahu, akhirnya nanti ada dampak yang ditimbulkan, warga sekolah nggak tahu gitu. Artinya apapun dalam masalah yang terjadi, pengambilan keputusan harus ada kolaborasi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya yaitu tadi, misalkan ada dua solusi ya, karena sama-sama benarnya, tantangannya itu kita memang harus bisa memutuskan gitu. Yang paling berat adalah itu. Jadi nanti saya ambil misalkan solusi A, ada lagi solusi B. Nah itu kita harus bisa memilih di antara dua solusi tersebut gitu. Dan artinya dampak yang ditimbulkan dari kedua solusi itu kira-kira mana yang paling kecil dampaknya. Jadi tantangannya itu bagaimana punya keberanian gitu ya Pak ya, untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan kecil besarnya dampak yang apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal saya kira tidak ada ya, mungkin tergantung permasalahan yang terjadi. Jadi karena permasalahan ini kan kita tidak jadwal juga. Jadi artinya kalau memang ada permasalahan ya langsung kita selesaikan. Jadi kita hanya artinya secepat mungkin untuk mengatasi permasalahan. Kalau jadwal ya tergantung dari masalah yang ada. Jadi mudah-mudahan tidak ada kalau dijadwalkan berarti masalahnya berarti terjadwal masalahnya. Ya, betul. Jadi tergantung ada tidaknya permasalahan. Jadi artinya bahwa ketika ada masalah lebih baik segera diselesaikan, Pak ya. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya seperti tadi Bu disampaikan tadi, adanya kolaborasi tadi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil keputusan itu juga
dipengaruhi. Artinya ada pertimbangan dari tadi ya, dari manajemen, kemudian dewan guru, kemudian komite. Kalau memang permasalahannya perlu diselesaikan bersama, tentunya tergantung besar kecilnya permasalahan. Walaupun itu dilema etika, ada juga yang sifatnya nggak terlalu berat. Saya kira saya bisa jawab. Artinya bahwa kalau ada masalah, tergantung kecil besarnya. Kalau itu kecil dan Bapak masih sanggup menangani sendiri, berarti Bapak menangani sendiri. Kalau memang membutuhkan kolaborasi dengan Dewan Guru dan komite, maka melibatkan mereka gitu Bapak. Terima kasih Pak buat wawancara saat pagi hari ini. Luar biasa, saya mendapatkan banyak sekali inspirasi, bahkan pembelajaran bagaimana ketika melakukan menghadapi sebuah kasus, dan kasus itu baik itu dilema etika maupun kasus bujukan moral, tapi lebih terutama kepada kasus-kasus dilema etika. Pastinya kan kita bingung memutuskan, ya sebagai pemimpin pembelajaran pasti saya pun ketika menghadapi masalah akan bingung memutuskan seperti apa. Tapi dari pembicaraan hari ini, dari wawancara saya kepada Bapak, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran, ide-ide dalam memutuskan sebuah permasalahan. Diantaranya ketika ada masalah, sebaiknya segera diselesaikan dengan menimbang-nimbang, lalu kemudian melihat siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, kemudian jenis masalahnya, masalahnya besar atau kecil, lalu kemudian ketika masalah itu perlu meminta pendapat atau berkolaborasi dengan Dewan Guru ataupun komite, maka kita berkolaborasi untuk penyelesaian masalah. Terima kasih Pak, luar biasa. Hari ini saya mendapat ilmu. Semoga Bapak sehat selalu dan semakin menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak, dan selamat pagi. Shalom Ibu, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Puji Tuhan, baik Bu. Puji Tuhan. Maaf mengganggu waktunya sedikit. Di sini saya hadir mau menanyakan beberapa hal tentang bagaimana Ibu melakukan praktik pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini terhadap beberapa hal atau terhadap beberapa kasus yang mungkin pernah Ibu hadapi di sekolah ini. Jika berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih Bu. Bagaimana Ibu? Baik Bu, siap. Ya, terima kasih ya Ibu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu.